Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Tamam. Alhamdulillah teman-teman sekalian ya, atau mungkin sebelum itu para pembina, baik yang ikhwan maupun yang akhwat yang ala aini warra'si ya, dan juga kepada adik-adik sekalian ya, santriwan maupun santriwati Markas Birrul Walidain Kairo ya. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan ya, selalu dalam barokah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, teman-teman sekalian, sekarang mungkin ini kita sekarang ada di penghujung 28 Ramadan. Oke? Kasihan panas ya. Ya Allah, semoga Allah dinginin insyaallah. Maksudnya kurang jauh berarti. It's okay, lanjutin. Nah, tadi gimana? 28 Ramadan ya. Nanti berapa menit lagi masuk 29 ya. Malam terakhir, malam ganjil ya kan? Nanti juga insyaallah gak kerasa kan? Udah mau selesai. Gak kerasa juga misalkan bentar lagi yang sanawi, terutama sanawi 2 dia bakal ujian dan musabaqah. Semoga kita semua nanti ketemu 6 bulan lagi kalian udah masuk kuliah insyaallah ya. Allahumma amin ya Allah. Mana gak kedengeran Allahumma? Yang akhwat mau kuliah enggak yang ke sanawi 2? Kok gak kedengeran? Allahumma amin. Ya, apa nggak ada yang sanawi 2 di sini? Ada belum datang? Oke. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ya, baik. Dan juga semoga aja kita ketemu ya nanti semuanya lulus ya, semuanya lulus dengan nilai yang bagus, nilai yang terbaik ya. Begitu juga yang kelas 2 idadi, semoga nanti kita ketemu nanti udah kelas 1 sanawi ya. Begitupun yang kelas 3 sanawi pun kita ketemu udah di kuliah insyaallah. Allahumma amin. Gitu ya. Nah, anak yang bilang sampaikan apa? Tanggal 20 nanti juga anak-anak atau teman-teman semua nih mungkin ada yang keluar, mungkin ada yang masuk RMMB, Allahu a'lam ya. Mungkin bagaimana pesan di Ramadan itu ya, dan ini bisa dibuktikan ya dengan psikologi, dengan ngelihat gimana kondisi dari orang, gimana kondisi dari manusia ya. Manusia itu gak melihat dia itu muslim atau kafir ya kan, muslim atau dia itu mulhid, ateis ya, dia itu pasti ya terikat dengan 2 ya. Apa terikat dengan 2? 1 action, yang kedua repetition, dan hasilnya adalah habits atau kebiasaan ya. Misal para ilmuwan ngelihat tuh minimal berapa? 21 hari. Paling minimal adalah itu yang mungkin yang bisa kita lihat, 21 hari kalian melakukan satu hal yang sama di waktu yang sama ya, dan nanti bakal ada muncul adanya rasa kebiasaan itu. Kebiasaan itu gimana? Tanda kalau misalnya kebiasaan itu benar adalah coba lakuin hal yang semisalnya atau hal yang sebaliknya ya, dan ada rasa nggak enak, ada rasa nggak nyaman. Berarti itulah tanda udah biasa. Gitu kan? Misal kita sikat gigi pakai tangan kanan, ya kan? Kita pengen coba buat ngelatih otak kiri kita, ya kan? Caranya gimana? Dengan cara misalkan ngelatih pakai tangan kiri. Ma'ruf kan? Kita bisa lihat ini juga di Instagram, di TikTok, di YouTube masalah hal kayak gitu. Ya kan? Kalau misalnya otak kiri kita juga terlatih, insya Allah kita dalam berpikir bakal lebih cepat. Kan gitu kan? Dan semacam itu ya, olahraga atau senam otak gitu. Nah, anak pengen bilang apa? Anak pengen bilang kalau bagaimana Islam ini dia
benar-benar memperhatikan manusia, tahu luar dalam, tahu bagaimana kondisi manusia, tahu bagaimana misalkan perasaan manusia, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Gitu ya. Tahu misalkan perumpamaan-perumpamaan itu tahu betul. Gitu ya. Tadi termasuk habits juga begitu. Ya. Jadi bagaimana pesan yang pengen disampaikan terutama oleh para ulama, para asatiz ya, yang bisa kita temukan ya di penghujung Ramadan adalah bagaimana tatakun atau takwa itu terus ada di hati kita ya. Terus ada di pikiran kita. Kita terus tahdir, kita terus mengingat itu, ya kan? Oke? Kita terus merasakan, kita tuh selalu dilihat sama Allah, kita tuh selalu merasakan kalau misalnya kita tuh diperhatikan terus, ya, dan lain-lain. Tamam. Apa lagi pengen sampaikan? Ya. Apa yang sampaikan apa? Ya. Tadi apa? Apa itu takwa? Ya. Apa itu takwa? Ya. Apa itu takwa? Takwa pendek kata adalah takwa pendek kata adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, ya enggak sih? Ya. Melakukan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, gitu kan? Sebagaimana Allah katakan di surat apa? Tadi Anda bilang di surat Al-Baqarah dan kita sudah paham ya terkait dengan puasa. Dan kita temukan juga di ayat yang lain untuk ya. Dan kita temukan juga di ayat surah Al-Imran misalkan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum ya, dan bersegeralah kalian ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan yang percaya yakin sama Allah, yang beriman kalau misalkan Allah itu yang menciptakan kalian, yang percaya kalau misalkan yang ngasih rezeki itu cuman kalian, yang percaya kalau misalkan yang ngasih mana yang baik dan mana yang betul, mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang buruk. Maksudnya mana yang hasan dan mana yang qabih itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan akal manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'tazilah ya. Adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan wahai orang-orang yang percaya tadi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum ya. Bersegeralah. Kalau kata orang Sunda greget ya. Greget. Pas dengar misalkan kita dengar di awal puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya enggak? Kita juga dengar hadis yang sering kita dengar, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, tuh ya, untuk yang tadi puasanya greget, pengen karena Allah aja, bukan karena yang lain. Karena yang lain itu apa misalkan contohnya? Misalkan kalau dulu bocah angpau, ya enggak sih? Ya nggak sih? Pengen nyari buat dapat angpau, setidaknya nggak batal satu. Kemarin tadi yang batal satu nggak? Nggak, jangan dong. Nyebut merek ya, astagfirullah. Oke. Itu apa? Itu salah satu surah, salah satu gambaran ibadah tapi pengen dilihat sama orang lain. Oke, al-muhim tadi apa? Oke. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bas yuk. Oke. Berikutnya apa yang pengen sampaikan ya? Berikutnya, bagaimana kita melihat ya? Kita tahu kalau misalnya termasuk dia tertulis ya di kelas 2 Idadi di Usuluddinnya, masih ingat ya? Di pembahasan hadis itu sudah jelasin kalau misalkan dakwah atau usus ya, salah satu ususin ad-da'watin najihah itu ada 3 ya. Ada targhib, ada tarhib, sama ada tadzakur nikmatillah. Ya, targhib itu ngasih motivasi. Ya. Kalau misalkan kamu berhasil 30 hari puasa, ibu kasih iPhone, enggak, jangan dong. Oke. Misalkan yang lain ya kan. Kalau misalkan kamu ya berhasil begini, Bapak bakal ngasih ini, bakal ngasih itu targhib ya. Kayak misalnya tadi man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Targhib, ya. Targhibnya apa? Targhib itu berarti ancamannya apa? Karena terkadang manusia itu suka lupa. Terkadang manusia ini dia perlu disampaikan dari berbagai sisi. Manusia itu kita lihat misalkan dia bukan bisa dicari dengan ilmu pasti, ya kan? Kalau seandainya ada tiang ditaruh di atas
ditaruh ditanam di batu, ditanam di tanah. Misalkan gedung ini nih, tinggi kan? Bayangkan misalkan kurang lebih sekitar 30 meter mungkin. Kalau misalkan masing-masing dari lantai 3 meter dan kita ada 5 berarti berapa? 15 meter ya kan? Nah, 15 meter gedung ini, pondasinya berapa lama? Pondasinya berapa dalamnya? Sekian. Karena melihat kepada insinyur ya enggak? Nah, insinyur misalnya dia bisa ngelihat tuh. Oh iya, batunya atau pondasinya segini. Bahan yang diperlukan segini. Ya. Apa yang sampaikan apa? Ini matematika pasti. Kecuali kalau misalkan ada puting beliung, nah itu kan kasus beda lagi, ya kan? Kalau misalkan ada ada tsunami, nah itu beda lagi, ya kan? Ada dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada palang gede atau misalnya ada besi keras udah gitu ditanam di tanah, dipukul sekeras-kerasnya, bakal pindah nggak dia? Bakal pindah nggak kira-kira? Ada besi, dia keras, ditaruh di tanah gitu kan, agak dalam, udah gitu dipukul sekeras-kerasnya, kira-kira bakal pindah nggak dia? Kenapa enggak? Karena dia nancep dan dia kuat, ya enggak? Tapi kalau manusia, gitu kan, dia dipukul sekeras-kerasnya, dan terus ini kinayah, toh ya, bukan dipukul hancur gitu kan, enggak ya kan? Apa dia dipukul sekeras-kerasnya, dia dikasih ujian bertubi-tubi, ya kan? Dia dikasih misalkan begini dan begitu, dia dikasih misal ekspektasi yang di luar dari, atau reality yang di luar dari ekspektasi, ya kan? Kita pengen, oh iya, ekspektasi kita tuh begini, kita pengen keinginan kita tuh begini, tapi Allah pernah nggak sih kalian dalam kondisi begitu, ya kan? Oke? Nah, manusia kalau misalnya dipukul sekeras-kerasnya, ya kan? Apa yang terjadi? Bisa jadi dia diem, bisa jadi dia pindah, ya kan? Bisa jadi misalkan bahkan nggak dipukul sekeras-kerasnya, bahkan nggak dipukul sama sekali di saat itu, tapi dia tiba-tiba pindah sendiri. Gitu. Jelas ya? Jadi bagaimana misalkan manusia ini, ya, kita tuh, atau bahasanya berbolak-balik, terkadang yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Oke? Bagaimana paginya kita bisa beriman dan sorenya kita bisa kafir, ya. Maka kita doanya apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik, ya kan? Doa kita begitu, ya kan? Agar kita terus nancep pada tancepan yang sesuai, tancepan yang benar atau tancepan yang Islam, gitu kan? Tidak terombang-ambing dengan yang lain, tidak gerak ke yang lain, gitu ya. Jadi itulah manusia. Apa yang sampaikan apa lagi berikutnya, ya? Di waktu yang singkat ini, kita misalkan kaum muslimin, ini data yang bisa dilihat oleh siapapun, gitu ya. Jadi entitas keberagamaan di seluruh dunia, ya, kaum muslimin yang menempati terbanyak. Berapa dia? 1,7 miliar. Oke, 1,7 miliar. Oke, ada yang mengatakan tidak, Katolik yang menempati awal. Oke, kita lihat. Oke, datanya mengatakan ada Katolik Protestan, ada Katolik ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Allah, Anda ngetes ya kan, berarti nggak tidur. Ya. Ngeles aja sih bisanya, ya kan. Katolik, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, malish. Oke. Nah, Kristen Katolik kita lihat ada 1,2. Sementara Protestan 800 juta. Itu jumlah keberagaman. Tapi kalau misalnya dijumlahkan emang lebih banyak kan? Hampir sekitar 2 miliar umat keberagamaan. Ya. Tapi kita tahu antara mereka berdua tidak bisa bersatu. Natalnya beda. Gitu kan? Dan beberapa yang lain juga berbeda. Oke? Tamam ya? Nah, berapa lagi misalkan umat Hindu misalkan itu pun dibawa agak mirip-mirip atau agak dekat dengan dengan Katolik. Buddha di bawah sekitar 800.000. Oke, apa yang sampaikan apa? Kita ini banyak kaum muslimin atau orang-orang yang tadi ya, yang dia percaya sama Allah, yang dia misalkan cinta dengan Nabi Muhammad SAW, ya, yang kita pengen masuk surga bareng-bareng sama-sama, ya, yang pengen punya misalkan kaflingnya deket-deketan. Oh iya, kalau misalnya kita ada 5A 5B gitu kan, kita pun pengen begitu nanti di surga gitu kan. Jadi anggapannya seperti itu gitu. Gitu ya. Nah, tapi kita hari ini coba, atau misalkan oke, itu seluruh dunia. Kita lihat misalkan di Indonesia, ya. Indonesia misalkan paling
paling pahit ya. Data yang mungkin paling sedikit kita lihat sekitar 80%. Itu kalau dikalkulus udah berapa? Itu udah homogen gitu. Homogen itu udah semuanya mirip, hampir sama gitu kan. Kalau seandainya misalkan antum ada baju putih misalkan, udah gitu kecuci nggak sengaja, kemasukan baju warna merah, bakal apa namanya istilahnya? Bakal luntur gak sih? Ya nggak? Tapi tergantung kan, lunturnya itu berapa sekian persen kadar warnanya itu gitu. Tapi yang paling mendominasi apa? Tetap yang warna putih, ya nggak? Kalau misalkan beruntung, ya kan? Oke. Nah, Anda pengen sampaikan apa? 80% ini jumlah yang sangat banyak, sangat banyak. Oke. Berarti dari segi misalkan dari segi misalkan dari kualitas banyak sekali. Tapi dari segi dari segi kualitas, ya, kemarin kita temukan ada khobar yang sedih banget, ya kan? Di Detik misalkan, detiknews.com. 75% orang itu atau warga Indonesia itu tidak bisa, buta aksara Quran. Buta aksara Quran. Pertanyaan sekarang, kalau misalkan huruf hijaiyah aja nggak bisa baca, ya, kalau misalkan Al-Quran aja nggak bisa baca, bagaimana misalkan tadi mengatakan ingin memahami atau bahkan misalkan ingin mendawamkan Al-Quran? Syekh wallahi, ya. Terus apa yang disampaikan oleh Ketua MPR saat ini, ya, beliau sampaikan perbanyak guru ngaji. Ya, solusi yang luar biasa, dalam artian bagus banget. Berarti beliau mendukung sekali adanya adanya program keislaman atau adanya Islam itu bergerak di Indonesia. Gitu kan? Karena kita melihat misalkan kita sebagai seorang muslim dan kita mencintai negara ini, kita pengen negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya kan? Oke? Begitu. Nah, tapi masalahnya mungkin yang perlu kita kritisi adalah, ya, bagaimana misalkan kurikulum terkait dengan PAI, mohon maaf Ustaz ya, terkait dengan cara membaca Al-Quran, terkait dengan apa lagi? Terkait dengan yang seperti itu, ya, mungkin kita temukan masih minim, masih kurang. Dari segi apa? Dari segi kurikulum. Berarti kurikulum berarti apa? Berarti dari atasan, ya. Nah, berarti kita melihat di situ, ya kan? Bagaimana PAI dia jadi apa? Dia jadi bagian yang mungkin nggak sepenting fisika, nggak sepenting mungkin kimia, ya, nggak sepenting misalkan biologi. Kenapa? Karena orang-orang mikirnya tadi, ya, oh ya, harus eksak nih. Eksak harus nilainya gede. Kenapa nilai gede? Biar bisa masuk PTN. PTN yang bagus. Ya kan? Ada UI, ada IPB, ada ITB, ada apa lagi? Ada UGM, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, mikirnya begitu karena wajar tadi ketika misalkan masuk PTN misalkan insya Allah dari segi pekerjaan terjamin. Dari segi misalkan dia sama calon mertua terjamin. Dari segi misalkan dari lihat seperti itu, ya, itu insya Allah terjamin, gitu. Dan itu adalah cara berpikir yang rasional, tidak ada masalah di situ, gitu kan? Karena tadi kita lihat diarahkan bagaimana kebahagiaan atau misalkan apa yang kita pengen cari adalah adalah tadi pekerjaan yang 2 digit. Paham 2 digit, ya? Jadi di sebelum umur masuk 30, bagaimana dia bisa nyari duit, nyari kerja, nyari gawe, gaji yang 2 digit. Dijelasin, oh ya, gambarannya itu tadi, gambaran orang sukses itu begini. Gambaran orang sukses itu bagaimana dia bisa mobilnya itu Porsche. Bukan Brio, bukan Agya, bukan, ya kan? Syukur-syukur kalau misalnya dia punya mobil, gitu kan? Oke? Jadi kalau misalnya orang yang dia pakai KRL setiap hari, jam 6 yang dimana itu hektik banget, ya enggak sih? Itu benar-benar sibuk, benar-benar padat, ya kan? Dan dia pulang misalkan ba'da asar, itu seolah-olah seolah itu proses yang yang nanti insya Allah gue bakal dapat 2 digit tadi, duit gue atau gaji gue, gitu ya. Apa yang sampaikan ya, bagaimana Allah Ta'ala katakan di Al-Quran, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, ya, wahai Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, ya, sesungguhnya kaumku itu, ya, mengambil Quran ini
membawa Quran ini, melihat Al-Quran ini ada sesuatu yang ditinggalkan. Dipakai hanya ketika perlu, dipakai hanya ketika butuh. Ya, dipakai hanya ketika misalkan sesuai dengan apa kalau butuh? Sesuai dengan maslahah. Ya, sesuai dengan kepentingan. Gitu kan? Madalilu ala zalik, misal. Buat yang perempuan, misalkan jilbab kalian, ya. Ini cerita dari misalkan guru-guru kami dulu ya, ketika di pondok. Tahun 80-an, ketika zamannya Pak Soeharto masih menjabat, jilbab itu masih dianggap asing. Masih dianggap aneh. Masih dianggap, ini apaan sih? Ya kan, riya, tau nggak? Flexing, aneh, maksudnya pamer. Seharusnya agama itu disimpan di hati aja gitu, nggak perlu diumbar-umbar. Oke? Gitu ya? Oke? Jadi di seolah-olah gambaran perempuan yang pakai jilbab itu radikal kalau bahasa sekarang. Gitu ya? Oke? Nah, itu tahun berapa? Tahun 80-an. Dan kita insya Allah mungkin asatidz sudah udah lahir, tapi saya belum lahir saat itu, ya. Dan saya pikir para santri juga belum lahir saat itu. Tapi itu cerita dari para guru kan, gitu ya. Beliau cerita masalah itu. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Dakwah. Apa yang dilakukan? Disampaikan. Apa yang dilakukan? Menyampaikan lagi, menjelaskan lagi. Dengan wasilah dakwah tadi, orang yang dia salah paham jadi lurus paham. Dengan wasilah dakwah misalkan orang yang dia salah paham atau dia paham dia misalkan nggak paham sama sekali, dia jadi paham. Gitu kan? Berapa lama dakwahnya sampai diterima jadi apa? Jadi aturan berpakaian ya. Untuk misalkan dan bahkan sampai diterima di SMA, di SMP, di SD, bahkan sekarang, bahkan di instansi pemerintah, ya. Berarti bos misalkan atau misalkan bahkan ketua Polres, ya, Kapolres itu dia nggak bisa memecat poluan apabila dia pakai kerudung, nggak bisa. Kenapa? Karena ada undang-undangnya, gitu ya. Anak pengen tanya apa? Anak pengen tanya berapa lama upaya dakwah itu, ya kan, agar jilbab itu bisa dipakai di publik. Agar misalkan yang awalnya asing, yang awalnya aneh, jadi mainstream, jadi biasa. Berapa lama? Disampaikan sama guru Anda 10 sampai 15 tahun. Dari tahun 80-an sampai ketika Pak Soeharto turun. Berapa tahun itu Ustaz? 20 atau 18 tahun. Berapa ayat? 1 ayat. Ya? Apa itu? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubi. 1 ayat. Oke? Memperjuangkan 1 ayat tadi butuh sekian tahun. Apalagi misalkan terkait dengan bank ribawi, ya kan? Terlepas dari apakah itu riba atau tidak, tapi yang pengen sampaikan apa? Bank ribawi, ya. Sama juga begitu. Ya, sekarang kita melihat ada Bank Syariah Indonesia, BSI. Tapi sebelum itu misalkan tahun 80-an juga belum ada, ya kan? Masih berupa bank konvensional. Di mana apa? Di mana harus dipatok atau harus disebutin angka, ya. Angka ribanya berapa? Mohon maaf ya, mungkin itu yang saya pahami. Oke. Gimana kalau misalnya kita buat bank syariah? Di mana bank syariah kita tahu ya kan kalau riba itu haram. Ya enggak sih? Ngambil riba itu haram. Di mana ngambil riba sedikit aja sama seperti misalkan yang laki-laki mohon maaf, menzinahi ibunya sendiri. Oke? Apakah kalian misalnya coba gambarin seperti apakah kalian tega ngeliat kayak begitu? Jelas ngilu banget, jelas itu perbuatan menjijikan, ya enggak sih? Ya enggak? Nah, terus apa yang dilakukan? Makanya tadi coba, bagaimana kalau bahasa hukumnya itu kita mengakali, gitu ya? Mengakali biar bisa jadi ini barang ini bagus loh, ya kan? Barang ini bagus, ya. Dan akhirnya apa? Ditanya, kalau misalkan angkanya 0 gimana? Kita masukin, misalkan kita masuk nabung uang kita di bank, ya, di bank konvensional misalkan, udah gitu kita naruh angka 0. Bukan 1%, bukan 2%, dan seterusnya. Angkanya 0. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena 0 adalah angka. Gitu kan? Ketika 0 adalah angka, makanya lolos. Alhamdulillah lolos screening. Gitu kan? Jadi bagaimana kita mengakali misalkan aturan yang ada saat itu, dan dengan adanya dakwah diperjelas lagi. Ya. 1 ayat. Apa? Ayat berikutnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Gitu ya?
Itu ayat berikutnya berapa lama? Kurang lebih sama seperti tadi ya, memperjuangkan agar jilbab itu bisa dipakai secara nyaman atau secara misal aman, secara konstitusional ya kan di publik. Ya. Ya pengen sampaikan apa? Anda pengen sampaikan bagaimana sekali lagi dakwah ya. Dakwah itu tadi sekali lagi ya, Anda sampaikan bagaimana orang yang sebelumnya dia salah paham jadi benar pahamnya. Ya kan? Bagaimana orang yang sebelumnya dia tidak paham sama sekali, kalau misalnya bahasa di balago itu khaliyuz zihni, ya kan? Dia jadi terintibah, dia jadi dia jadi terpancing dan pengen tahu. Gitu kan? Dan akhirnya dia mencoba untuk cari tahu. Oke? Dengan adanya dakwah seperti itu. Gitu kan? Dengan adanya dakwah juga misalkan orang yang dia misalkan orang yang dia misalkan jumut, orang yang dia tahu hukumnya. Dia tahu hukum itu haram, dia tahu hukum ini begini, dia tahu hukum ini begitu, ya kan? Tapi Tapi dia mungkin agak males atau mungkin agak futur saat itu. Dengan adanya dakwah tadi, kita bisa tergerak oleh adanya Oleh adanya emosional dari hati kita. Ya enggak sih? Oke? Itu wasilah dakwah dan itulah barokah dakwah, ya kan? Oke? Nah, Anda pengen sampaikan apa lagi yang terakhir? Ya. Apa sampaikan terakhir? Ini terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam ya Rabbi. Yang pengen sampaikan terakhir mungkin bagaimana khatmul Quran kita ya, atau Al-Quran yang selama ini kita baca, atau mungkin melihat kepada kondisi teman-teman ya, kondisi adik-adik sekalian bentar lagi ujian, jadi mungkin tilawah Qurannya mungkin bisa jadi ada yang gak hatam, bisa jadi ada yang hatam mungkin cuma sekali ya, bisa jadi ada yang misalkan gak hatam tapi dia ngulang terus menerus di juz yang itu karena melihat muqarrar, dan itu Allahil azim mahmud, Allahil azim mahjur ya, Allahil azim Allah bakal lihat itu ya kan. Allah itu tidak buta, Allah itu maha melihat ya kan. Allah maha tahu kondisi dari antum sekalian ya kan. Innallaha alimun bidzatis sudur. Dan mengetahui ahwal dari antum, pertama antum sendiri, maksudnya gimana kondisi antum, gimana capeknya antum, gimana begininya antum, gimana begitunya antum, ya kan? Yang tahu adalah antum sendiri, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala. Atau pertama Allah dulu, habis itu antum sendiri, gitu kan? Oke? Antum punya Tuhan yang maha melihat, antum punya Tuhan yang ada, antum punya Tuhan yang dia selalu bersama dengan antum, ya kan? Jadi minta gitu. Ya. Minta sama dia ya. Apa itu namanya? Ana inda dzanni abdi bi ya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in. Atau itu ya, kama qol ya. Di hadis itu disebutkan apa? Aku tuh berdasarkan prasangka hambaku terhadap aku, apabila misalkan ini juga disebutin di idadi ya, di idadi 2. Di hadisnya juga, di hadis keberapa itu? Idadi 2 tuh hadisnya ada 3 wahdah ya enggak sih? Wala nasitu. Ada gurunya Ustaz hampura Ustaz ya, hapunten pisan. Ya Allah. Nah, oke, ada 3 wahdah, dan itu apa? Ada di wahdah terakhir tentang mengingat Allah. Tadi salah satunya adalah apa? Allah tahu kondisi antum, Allah tahu misalkan bagaimana antum, Allah tahu gimana kapan antum tuh capek, kapan antum tuh begini, kapan antum tuh begitu gitu kan. Akhir kalam itu mungkin bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Para asatiz dan para ustazat, ahlan wa sahlan bikum, dan juga para tamu yang di luar MB, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di acara mungkin yang sederhana ini. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas perhatian untuk semua. Barakallahu fikum minal aidin wal faizin. Wala kaif wala bukrah, insyaallah bukrah bes ya kan. Ahlan wa sahlan minal aidin wal faizin, mohon lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.